pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Leni Mariani Gule, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran rencana aksi 1 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya, anak-anak yang hebat. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Syukurlah kalau semuanya sehat. Berarti pembelajaran kita pada hari ini pasti akan berjalan dengan baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kalau pembelajaran ini kita serahkan sama Tuhan. Saya minta kepada ketua kelas dulu, saya akan pimpin kita dalam doa. Coba absen dulu ya. Almiranda, Andika, Belva, Dwinar, Ivi. Bagaimana hadir semua hari ini ya? Nah, kehadiran ini dipertahankan ya. Sebelum pembelajaran dimulai, perhatikan dulu meja belajarmu nak, kursimu dan di bawah meja. Nah, apakah ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah, kutip buang tempat sampah. Kita juga harus menjaga kebersihan dan kerapian kelas ya. Kenapa? Kalau kelas kita rapi, bersih, bagaimana anak-anak kami? Nyaman gak belajar? Nyaman. Untuk membangkitkan semangat belajar kita sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, mari kita lakukan dulu yel-yel ya. Kita buat yel-yel. Saya minta kepada Iren dulu. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Matematika. Siapa takut? Matematika. Kecil. Matematika. Saya suka, suka, suka. Kelas 8A. Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Gimana? Udah semangat belajar hari ini ya? Sudah, Bu. Siap untuk menerima pelajaran? Siap. Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi relasi dan fungsi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswi kami diharapkan bisa mampu menganalisis ciri-ciri relasi berdasarkan pengamatan pada masalah konstekstual dan pengamatan objek pada contoh soal dengan tepat. Tujuan yang kedua, menjelaskan pengertian relasi berdasarkan pengamatan pada masalah konstekstual dan pengamatan objek pada contoh soal dengan tepat. Selanjutnya, tujuan yang ketiga pada pembelajaran kita hari ini, siswa-siswi kami diharapkan mampu menjelaskan beberapa relasi yang terjadi di antara dua himpunan dengan benar. Inilah kehidupan sehari-hari, materi relasi ini sangat berkaitan erat. Contohnya seperti dalam keluarga. Di sini memiliki hubungan antara ayah dan ibu dengan beberapa anak. Artinya di sini Almiranda, Cindy, dan Stefan ini memiliki orang tua. Di relasi ini ada banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk kita pada materi relasi, Ibu mau mengingatkan kita pelajaran yang sebelumnya sudah kita pelajari. Pelajaran itu adalah himpunan. Himpunan ini merupakan materi prasyarat dari relasi. Apabila anak-anak kami sudah mengetahui apa itu himpunan dengan jelas, tentu pelajaran materi relasi ini pasti akan mudah buat anak-anak kami mengerti. Baik, biar lebih jelas buat ibu apakah anak-anak kami ini sudah benar-benar menguasai materi himpunan,
maka Ibu akan memberikan tes awal ya buat anak-anak kami yang berhubungan dengan materi himpunan. Siapa yang masih tahu apa itu himpunan? Oh, silahkan Putri. Himpunan adalah sekumpulan objek yang dapat didefinisikan dan diukur dengan jelas sehingga dapat diketahui apakah objek tersebut termasuk dalam himpunan tertentu. Oke, betul sekali. Jadi saya rasa semua anak-anak kami sudah paham dan sudah mengerti tentang himpunan. Jadi untuk materi selanjutnya, saya yakin anak kami bisa lebih mengerti lagi tentang materi relasi ini. Ibu nanti akan membagikan LKPD yang mana anak-anak kami mendiskusikan permasalahan tersebut secara berdiskusi kelompok. Kemudian pada kegiatan akhir, Ibu akan memberikan tugas individu. Itu rencana pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita akan belajar tentang relasi. Stetoskop, alat tulis, jarum suntik, mikrofon, dan jalan. Tadi kamu sudah menyebutkan himpunan A dan himpunan B pada gambar di atas ini. Sekarang apa sih relasi yang memungkinkan yang bisa terjadi dari himpunan A dengan himpunan B? Ibu akan membentuk kelompok diskusi. LKPD ini berkaitan dengan pembahasan permasalahan di atas. Silakan. Semua bekerja, saling memberikan pendapat, memberikan buah pikirannya masing-masing. Oke, sekarang kita kasih waktu untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi mereka. Saya yang sudah kami buat. Beberapa gambar yang saya maksud dari LKPD, ini ada gambar guru pada himpunan A, yang dimana dia ini berhubungan dengan gambar alat tulis pada himpunan B. Hubungan kedua yang kita dapat temukan di sini ada dokter pada himpunan A, yang berhubungan dengan stetoskop pada himpunan B, menyebutkan anggota-anggota mana saja yang saling berhubungan. Seperti kalau tadi pada himpunan A ke himpunan B itu guru dengan alat tulisnya, dokter dengan stetoskopnya, dokter dengan jarum suntiknya, dan dokter dengan alat tulisnya. Untuk itu, sekian presentasi kami. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, yang mau ditanyakan, saya berikan kesempatan. Silakan. Oh, kelompok 1, silakan. Pertanyaan kami, mengapa pada himpunan A terdapat pekerjaan yang dicantumkan sedangkan tidak memiliki hubungan terhadap himpunan B, contohnya polisi dan supir? Oke, saya kembalikan kelompok 5. Silakan tanggapi. Terima kasih. Alasannya singkat saja. Anggota polisi pada himpunan A dan juga supir tidak ada pasangan dengan himpunan B yang sesuai dengan relasi yang sudah didefinisikan di awal. Kecuali kalau tadi relasinya ditukar, maka ada kemungkinan polisi dan juga supir pada himpunan A akan memiliki hubungan pada anggota-anggota di himpunan B. Jadi intinya ketika kita ingin memasangkan atau menghubungkan suatu anggota pada himpunan A ke himpunan B, relasi yang sudah kita definisikan di awal kita jadikan tolak ukur atau patokan untuk memasangkannya atau menghubungkannya. Gimana kelompok 1? Diterima? Udah bisa paham kan? Oke, bisa mengerti. Baik, selanjutnya. Kelompok 5 tadi sudah menjawab bahwa
ambil kesimpulan ya kalau begitu. Dari setiap permasalahan itu bisa kita lihat apa yang menjadi ciri-ciri daripada relasi. Dan apa itu relasi? Kelompok 4. Oke, dari permasalahan 1, 2, dan 3 yang teman-teman berikan, itu merupakan contoh hubungan yang terjadi berdasarkan kehidupan kita dalam sehari-hari atau disebut dengan relasi. Ciri-ciri relasi yaitu yang pertama, semua anggota-anggota pada himpunan A memiliki pasangan pada anggota-anggota himpunan B. Yang kedua yaitu beberapa anggota pada himpunan A memiliki pasangan pada anggota himpunan B. Yang ketiga yaitu ada anggota-anggota pada himpunan A yang tidak memiliki pasangan pada anggota-anggota himpunan B. Keempat yaitu semua anggota-anggota pada himpunan A boleh memiliki lebih dari satu pasangan pada anggota-anggota himpunan B. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu tidak ada aturan yang membatasi pemasangan anggota-anggota pada himpunan A dengan anggota-anggota pada A. Ini sudah jelas sekali apa itu ciri-ciri daripada relasi. Itu kita dapat dari setiap permasalahan-permasalahan yang sudah kita bahas sama-sama atau kita selesaikan. Selanjutnya, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Apa itu relasi? Berapa nih? 4 ya? Silahkan, Nak. Adalah hubungan antara anggota-anggota pada himpunan A dengan anggota-anggota pada himpunan B. Oke, betul sekali. Jadi kesimpulannya, apa itu relasi? Itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Bagaimana? Sudah jelas semua ya? Nah, kalau sudah jelas, maka Ibu akan mengevaluasi ya. Akan kasih soal berupa tes. Ini dikerjakan di buku tugas. Dikerjakan di buku tugas masing-masing. Ini tugas individu. Kumpulkan dulu buku tugasnya. Baik, kembali ke tempat dudukmu awal ya. Sekarang kasihkan. Jadi ada satu kelompok yang Ibu pilih yang terbaik di antara kelompok lain. Itu adalah kelompok 5. Berikan kepada saya. Oke, jadi ada sesuatu yang Ibu kasih buat kelompok 5 untuk dibagikan bersama dengan kelompoknya. Ya. Jadi ini juga tidak tertutup kemungkinan buat kelompok lain untuk bisa lebih memberikan yang terbaik ya. Kenapa? Karena kalau misalnya mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, maka guru juga akan menilai dan melihat mana yang terbaik. Akan pada hari ini. Jadi Ibu mau merefleksikan kembali pelajaran kita. Dari pembelajaran kita dapat pada hari ini, saya di sini saya mengetahui relasi itu merupakan sebuah aturan yang digunakan untuk memasangkan atau menghubungkan antara dua himpunan A dan himpunan B. Kan materinya itu sudah jelas sekali itu mempelajari apa itu relasi Ya. dan contoh-contohnya dalam kehidupan. Ibu senang pembelajaran hari ini anak-anak kami sudah mengerti ya, sudah menerima dengan baik dan sudah menarik minat perhatian anak-anak kami semuanya. Sebagai tugas di rumah, buka bukunya halaman 86. Silakan anak kami kerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Nah, untuk persiapan pembelajaran berikutnya, anak-anak kami silakan nanti belajar di rumah mengenai penyajian relasi. Pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang penyajian relasi. Jadi kan saja pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada yang tidak lagi ditanyakan, maka Ibu akhiri pembelajarannya. Dan seperti biasanya, alangkah lebih baiknya pembelajaran ini kita tetap serahkan kepada Tuhan. Kita akan berdoa ya. Saya minta kepada Dwinar, silakan pimpin kita Nak dalam doa. Doa sesuai dengan agama dan kegiatan masing-masing. Doa dimulai. Oke, silakan duduk. Baik, anak-anak kami semuanya, demikian saja pertemuan kita hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.